percayalah padaku. Aku rindu. Aku rindu. Ya, baik pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, hingga di sini dulu saya hadirkan beberapa pilihan lagu hiburan menemani Anda di kesempatan kali ini, dan selanjutnya pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan sapa Anda dalam segmen acara selanjutnya, Dialog Interaktif KP2KP Bangka. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam dialog interaktif KP2KP. Dan tentunya di kesempatan kali ini kami akan sapa Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, wabah virus COVID-19 terdampak terhadap setiap aspek kehidupan pendengar, mulai dari sosial, politik, sampai dengan stabilitas ekonomi di dalam dan juga luar negeri. Nah, selain itu, pandemi ini juga mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian hal ini juga akhirnya membuat pemerintah harus memberikan perhatian lebih di berbagai sektor agar bisa mengurangi dampak dari pandemi yang sedang berlangsung sekarang. Di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia sudah bereaksi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar stabilitas ekonomi bisa terjaga. Nah, salah satunya adalah kebijakan insentif pajak untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Nah, pendengar, di kesempatan kali ini dalam dialog interaktif kita, tema yang akan kami hadirkan adalah insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19. Dan nanti kita akan gali lebih dalam ya terkait mengenai topik ini. Di studio kami sudah ditemani bersama narasumber Kepala KP2KP Bangka, Bapak Eko Arif Yogama. Ya, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Novi. Ya, kemudian ada Pak Firman Aji Setiawan, fungsional umum. Selamat pagi juga ini Pak Firman. Iya, pagi Mbak Novi. Iya, kemudian ada Pak Eka Wahyu Hidayat, ini selaku akun representatif KPP Pratama Bangka ya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kemudian ya, Pak Roy Saputra juga. Iya, selamat pagi Mbak. Baik. Dan pendengar, nanti kami mengajak Anda bergabung ke telepon dan juga SMS kita di 0811 717 9111 atau 94301. Baik, dan kita juga sekarang ini live di Facebook. Jadi untuk pendengar juga bisa menyaksikan ya dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Kita berbicara mengenai insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona. Mungkin ke Pak Eko dulu nih, Pak Eko. Sebenarnya apa nih Pak yang melatar belakangi akhirnya dilakukan insentif pajak ini Pak? Jadi sebagai prolog ya, Iya, Novi ya. Betul. Sebagai prolog, kita tahu bahwa wabah COVID-19 ini begitu dahsyat gitu ya. Jadi berdampak ke berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan ternyata, juga berdampak pada sektor perekonomian. Iya. Beberapa negara mungkin sudah mengalami pintu awal menuju resesi. Bahkan setingkat Korea Selatan pun sudah memprediksi adanya resesi yang mengikuti dampak COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian pemerintah selain harus menjaga kesehatan warganya, juga harus menjaga kesehatan perekonomian juga. Betul. Jadi jangan sampai nanti warganya sehat tapi perekonomian juga babak belur gitu. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian sebagai antisipasi atas dampak COVID-19 ini, tercatat dari bulan Maret 2020 sejak pertama kalinya kasus COVID-19 positif diumumkan oleh Presiden Jokowi waktu itu sudah ada 11 aturan di tingkat
Perpu sampai dengan peraturan Menteri Keuangan yang sudah diterbitkan terkait dengan insentif di bidang perekonomian. Khususnya untuk insentif pajak tadi sudah disebutkan ada PMK 86 yang tadi Mbak Novi sebutkan tadi. Jadi tujuannya memang untuk menjaga agar perekonomian ini tidak terlalu jatuh, kemudian daya beli masyarakat masih tetap terjaga sehingga paling tidak bisa menjadi bumper agar tidak terjadi resesi yang terlalu dalam gitu. Nah kemudian sedikit menambahkan bahwa total anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 sampai dengan untuk pemulihan ekonomi nasional atau kita sebut dengan PEN, program PEN, itu jumlahnya 677,2 triliun, Mbak. Yang 87,55 triliun itu untuk bidang kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial itu jumlahnya 203,9 triliun. Kemudian untuk dukungan industri jumlahnya 120,61 triliun. Kemudian dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional nanti setelah kita sudah berhasil mengatasi masalah kesehatannya, tentu kan diperlukan langkah-langkah untuk membangkitkan ekonomi kembali, karena sekarang kan ekonomi ini sedang istilahnya ngedrop, artinya roda perekonomian ini kurang berjalan dengan baik karena warganya mungkin masih menjalani PSBB dan sebagainya. Betul. Ya, baik. Dan kemudian Pak Eko nih, di tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin dari KP2KP Bangka sendiri punya strategi Pak untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk membantu masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini Pak. Izin koreksi dikit Mbak, KP2KP Sungai Liat. Oh, Sungai Liat ya, baik. Nanti saya dimarahin KP karena namanya sama. Oke, jadi kalau yang kita lakukan selama ini, kita melakukan sosialisasi penyuluhan mengenai insentif tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Jadi beberapa insentifnya itu ada yang sifatnya pembebasan pajak, ada yang juga sifatnya pajak ditanggung pemerintah. Jadi ditanggung pemerintah artinya pajaknya itu dibayarin oleh pemerintah. Jadi untuk UMKM khususnya yang terdampak, silahkan mengikuti memanfaatkan insentif tersebut. Jadi kalau biasanya mungkin tahun lalu bayarnya agak-agak seret, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sekarang silakan manfaatkan 1 bulan sekali secara rutin, terus secara jujur, berapapun omsetnya silakan dilaporkan, karena mumpung pajaknya dibayarin oleh pemerintah, ditanggung pemerintah. Nah, dengan terbitnya PMK 86 ini, jangka waktunya awalnya hanya sampai dengan September 2020, sekarang diperpanjang sampai dengan akhir tahun, Desember 2020. Berarti masih panjang juga ya, sampai Desember, biasanya pada September gitu ya. Betul. Jadi ke Desember begitu ya. Baik, dan pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, kita mengakhiri nanti bersama narasumber kita yang lain juga kita akan berbincang bersama Pak Firman Aji, kemudian Pak Eka dan juga Pak Roy Saputra. Saya kembali lagi ke Pak Eko dulu ya. Pak Eko, ini berkaitan dengan insentif pajak ini. Ada beberapa insentif pajak Pak yang bisa diakomodir oleh masyarakat kita Pak. Banyak sekali Mbak. Kalau di PMK 86 itu ada PPh pasal 21, kemudian PPh final untuk UMKM yang diatur dalam PP 23 tahun 2018, kemudian PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 25 dan PPN. Jadi pada dasarnya sebenarnya semua jenis pajak ini diberikan insentif oleh pemerintah. Tujuannya tadi untuk memperlancar, istilahnya menambah daya beli masyarakat gitu. Baik. Iya, dengan adanya kebijakan yang dilakukan ini ya, terkait insentif pajak, mungkin saya ke penata di lapangan ya, fungsional umum ini, ke Pak Firman Aji Setiawan. Nah, ini pemberlakuan insentif pajak ini, sejauh mana respon dari wajib pajak kita terkait insentif pajak yang diberikan selama dampak wabah virus corona ini? Iya, baik. Selama ini sih yang karena yang saya mengisi di lapangan ya Mbak ya, jadi memang alhamdulillah sih beberapa memang dari, tidak semua, tapi beberapa dari wajib pajak itu memang sudah memanfaatkan fasilitas insentif pajak, baik itu dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, terus PPh pasal 25, PPN dan PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Itu kalau di lapangan udah cukup, tapi udah cukup untuk pengajuannya, tapi beberapa masih banyak yang kurang, karena ya
penyampaian kita karena memang tidak bisa disampaikan melalui penyuluhan seperti yang biasanya kita door to door datang ke wajib pajak. Yeah. Mungkin tapi kita udah menyampaikan lewat media massa seperti pemberitaan media massa, bahkan kita juga udah memberitahukan insentif tersebut ke para stakeholder bendahara baik dari via Zoom, bahkan konsultasi juga banyak sih Mbak, udah konsultasi via WhatsApp gitu. Iya baik. Kalau menggunakan persentase sekitar berapa ini, Bung Firman? Wah, persentase berapa ya kira-kira? Mungkin masih 40% lah. Tapi masih banyak yang belum kejangkau karena kan di wilayah kita juga posisinya emang susah nih untuk penyebaran informasi dengan media sosial gitu kan. Mungkin kedepannya kita bakalan lebih giat lagi nih untuk menginformasikan insentif pajak itu biar wajib pajak itu bisa memanfaatkan insentif yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk masyarakat. Iya baik, jadi lumayan lah ya, walaupun metode sosialisasinya agak sedikit berbeda ya dari sebelumnya gitu ya. Baik, dan selanjutnya sebelum saya ke dua narasumber lainnya, saya masih ke Pak Eko lagi nih. Pak Eko, berkaitan dengan pelaksanaan insentif pajak yang ini juga ternyata sangat membantu sekali nih Pak Eko ya untuk wajib pajak kita dalam membantu perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada kelemahan Pak dalam insentif pajak ini? Kelemahannya sebenarnya kalau dari sisi pengusahanya mungkin banyak yang merasa pengajuannya ribet gitu ya. Ribet ya? Ribetnya seperti apa nih Pak Eko? Padahal sebenarnya sangat dipermudah sekali karena pengajuannya justru tidak harus datang langsung ke kantor, justru bisa melalui saluran online gitu. Gitu ya. Melalui website akun DJP online bisa, ada juga linknya di website pajak juga ada. Sebenarnya kendalanya mungkin seperti kemarin dibicarakan oleh Pak Presiden, sampai saat ini kan yang memanfaatkan masih terbilang kurang gitu ya. Mungkin banyak yang merasa seperti itu, tapi sebenarnya kita selalu siap membantu. Bahkan kita senang apabila WP ini memanfaatkan ini, karena ini sebenarnya sudah dianggarkan pemerintah tadi Mbak, yang 120,61 triliun tadi. Itu kalau bisa sebenarnya silakan dimanfaatkan, karena nanti mumpung ini istilahnya diskon gede. Baik. Jadi tidak agar masyarakat ini tidak terlalu terbebani dengan masalah-masalah biaya pajak gitu. Iya baik. Saya ke Pak Eko, Pak Hidayat. Tadi Pak Eko ya, tadi Pak Eko sudah menjelaskan ya, katanya agak sedikit ribet. Nah, berkaitan dengan ribet ini, mungkin ada semacam solusi nih yang bisa diberikan kepada mereka, kepada wajib pajak kita nih, agar mereka bisa istilahnya bisa respon lah ya dengan apa yang diambil atau kebijakan yang sudah diambil terkait insentif pajak ini. Oh iya, terima kasih Mbak Nopi. Jadi memang itu ya kendala yang dialami, memang banyak wajib pajak yang merasa karena ini online ya Mbak ya. Yeah. Jadi wah bagaimana gitu ya. Ya mungkin ya seperti yang Pak Firman tadi sampaikan, kita tidak henti-hentinya menyebarkan informasi ke masyarakat, juga kita menyediakan layanan online via WhatsApp segala macam. Intinya kita membuka pintu pelayanan yang seluas-luasnya lah Mbak. Tapi emang ya itu tadi butuh proses ya, karena melalui online tadi ya Mbak ya. Seperti itu. Iya. Seperti itu Mbak. Baik. Ya, pendengar, kami buka telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line telepon 94301 kami buka. Kita berbicara mengenai insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona. Tadi kalau bicara persentase sudah dijelaskan oleh Pak Firman. Nah, berkaitan dengan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah selama 9 bulan ya. Nah, ini untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah ini. Untuk syarat penerima insentifnya seperti apa nih Pak Firman? Baik, untuk syarat sendiri sih, yang kalau memang yang untuk, itu kan ternyata ada 5 insentif ya yang terbagi. Yang pertama tuh kalau dia PPh pasal 21 di kampung pemerintah. Jadi selama 9 bulan itu untuk pekerja atau karyawan yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 200 juta rupiah selama setahun, itu dia berhak mendapatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Terus ada yang pembebasan pasal PPh pasal 22 itu atas impor juga sama, itu selama 9 bulan. Ada lagi pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%. Itu juga sama sampai dengan 9 bulan. PPN dan yang sebenarnya kita gembur-gemburkan ini terkait yang PPh final ditanggung pemerintah, yaitu untuk para UMKM. Jadi kalau bisa memang
UMKM itu memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Jadi ibarat kata kalau ini kan insentif nih, Iya. kita memberikan diskon lah besar-besaran bagi para UMKM untuk ayo nih kita manfaatkan insentif pajak nih. Tuh. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini ada pendengar kita juga nih, terima kasih atas WA yang sudah dikirim. Baik, ada Pak Ridwan yang ada di seputaran Sungai Liat. Selamat pagi, Bapak narasumber. Nah, ini saya ingin bertanya, Pak, ini berkaitan dengan pajak ini. Kalau memang ada insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat ini, mungkin seperti apa nih, Pak, prosesnya agar kami juga selaku masyarakat bisa paham, Pak? Makasih. Mungkin ini terkait dengan Prosesnya, Pak. PP 23 ya. Iya. Jadi untuk UMKM memang bisa mengajukan di PMK 86 ini, malah kalau dulu di PMK 44 kita harus mengajukan surat keterangan. Jadi nanti Bapak bisa mengunjungi www.pajak.go.id. Nanti di situ Bapak bisa mengajukan surat keterangan. Dan di PMK yang terbaru Bapak nggak perlu lagi untuk mengajukan surat keterangan, cukup Bapak kewajibannya adalah melaporkan berapa PPh yang Bapak yang ditanggung pemerintah, seperti itu, Pak. Iya, Jadi Pak. prosesnya itu tentu yang pertama, karena ini online, tentu Bapak harus mengaktifasi dulu EVIN-nya ya, terus membuat akun DJP online. Nanti kunjungin itu www.pajak.go.id. Nanti di situ ada menu layanan KSWP, layanan e-reporting. Nanti di situ Bapak bisa melaporkan PPh yang Bapak mintakan fasilitasnya, seperti itu, Bu. Jadi kewajibannya hanya lapor aja sebulan sekali, Bu. Seperti itu. Jadi Iya. tidak perlu bayar, nanti tinggal kewajibannya lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Iya, baik. Apa, Pak, nama lamannya? Mungkin Pak Ridwan masih mendengar ya. Ini lamannya apa ini, Pak? Biar mempermudah juga masyarakat kita, Pak. Oh ya, lamanya di www.pajak.go.id. Nah, itu ya Pak Ridwan ya. Mungkin bisa dicek Iya. ke link itu ya. Baik. Kita lanjut kembali nih untuk pendengar kami yang mau bergabung, atau dari Pak Eko mau menambahkan berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, Pak? Nggak ada sih, Mbak. Nggak ada, Cuman ya? Tadi yang PP pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi untuk syarat-syaratnya tadi WP menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui akun DJP online yang tadi disebutkan oleh Mas Eka tadi, melalui laman www.pajak.go.id. Nanti di sana ada link untuk login. Nanti diarahkan ke akun DJP online masing-masing. Iya. Nah, kemudian untuk kewajibannya adalah menyampaikan laporan realisasi tiap bulannya. Itu. Iya, Jadi, baik. Fungsinya untuk menghitung kira-kira berapa sih yang sudah dimanfaatkan oleh wajib pajak. Iya, baik. Ini berkaitan dengan di Satker misalnya ini, Pak. Bagaimana untuk proses insentif pajak PPN dan PPh-nya, Pak? Ini ada yang menanyakan ini. Iya, untuk Satker mungkin untuk yang Berarti bendahara ya? Iya, bendaharanya. Iya, mungkin ada yang mau menjawab ini? Silakan. Jadi kalau untuk Satker dan bendahara ya, untuk insentif ini mungkin ditujukan untuk usahawan lah. Iya. Kalau untuk Satker dan bendahara kan memang kalau dari gaji memang sudah ditanggung pemerintah dari dulu. Iya. Jadi untuk PNS dan TNI Polri, ASN itu sebenarnya untuk PPh pasal 21-nya udah ditanggung pemerintah. Nah, kalau untuk PPN memang ada kewajiban bendahara untuk memungut PPN bagi yang udah PKP. Nah, jadi lawannya yang memanfaatkan insentif, Bu. Oh, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau untuk PPN kan khusus untuk PPN cuma restitusi, jadi bukan dibebaskan. Nah, untuk yang usaha kecil menengah, yang PPh final itu ada juga dibebaskan. Jadi misalkan Satker belanja ke rekanan yang menggunakan PPh final PP 23, nah maka Satker tersebut tidak berhak untuk memotong gitu, karena dia sudah punya surat keterangan bebas. Tapi untuk bendahara membuat billing dengan dicap PPh ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi untuk ini memang Satkernya yang aktif, Bu. Kalau yang untuk terkait PPh ke
rekanannya gitu. Ya. Iya, baik. Jadi sementara itu dulu pendengar kami, terima kasih tidak ada nomornya terkait mengenai proses insentif pajak di Satker ya, terkait PPN dan juga PPH. Jadi ini lebih peruntukannya ke UMKM gitu ya, untuk membantu begitu ya. Nah, sejauh ini untuk UMKM kita ini kalau di daerah Kabupaten Bangka khususnya di Sungai Liat sendiri seperti apa nih? Untuk kesadaran mereka sendiri untuk mendapatkan insentif pajak yang sudah difasilitasi nih oleh KP2KP Sungai Liat nih. Kalau untuk data per Mei bagi wajib pajak seluruh wilayah kerja KPP Pratama Bangka, untuk yang udah melaporkan PPh 21 itu ada 162 wajib pajak. Nah, jadi artinya dari sekian banyak wajib pajak mungkin presentasinya masih ya lumayan lah kalau kita bilang ini. Iya. Tapi ya memang perlu kita kita sampaikan terus karena angka ini mungkin masih banyak yang belum memanfaatkan gitu. Iya, baik. Dan ini terkait mengenai impor nih. Impor dijelaskan juga ini ada pendengar kita yang bertanya, terima kasih. Nanti sebelum reporter kami Debbie bergabung ya untuk melaporkan informasi kepada kita. Ini terkait impor. Ya Pak, selamat pagi ini. Kami bergerak di bidang ya impor nih Pak, impor barang-barang pertanian ini Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, selama corona ini kami tidak bisa mengekspor, tapi apakah selama ini kami juga harus membayarkan pajak Pak, karena penghasilan kami juga menurun ini sekitar 0,5%. Iya, baik, terima kasih Pak. Kami belum bisa, mungkin bisa dikirim ulang WA atau SMS-nya ini ya. Baik, bisa ditangkap apa yang disampaikan ini berkaitan dengan impor? Sepertinya tadi berkaitan dengan pajak penghasilan kali Mbak ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, PPh-nya mungkin terkait dengan tadi kalau dibilang 0,5% kayaknya yang PPh final tadi. Sepertinya seperti itu. Yeah. Yang tadi diberikan penjelasan bahwa UMKM kan memang berdasarkan PP 23 tahun 2018 kan tarif pajaknya dikenakan final sebesar 0,5%. 0,5 Pak ya? Dari omset setiap bulannya. Mungkin terkait itu. Jadi kalau untuk WP yang dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini tadi saya sebutkan berdasarkan PMK 86 ini diberikan insentif berupa PPh final ditanggung pemerintah. Jadi seperti tadi dijelaskan Mas Eka, kewajibannya hanya melaporkan realisasinya tiap bulan. Jadi berapa PPh yang dimintakan insentif itu berapa? Misalkan setoran biasanya sebulan misalkan 300.000 atau 500.000 gitu. Yeah. Nah itu nanti dilaporkan di e-reporting itu di realisasinya. Jadi yang saya manfaatkan bulan ini 500.000, bulan besoknya berapa, sampai dengan akhir tahun nanti Desember. Dilaporkan saja Pak? Dilaporkan saja. Jadi nanti itu sebagai dasar perhitungan pemerintah bahwa insentif yang sudah dimanfaatkan itu sebesar ini. Gitu ya, baik. Jadi nggak perlu bayar ya, cukup lapor aja. Dan mungkin ini harus terus disosialisasikan ini ya Pak Eko ya. Jadi mungkin sebagian dari pelaku UMKM kita juga belum begitu paham begitu ya dengan adanya ini ya. Makanya kita nggak dengar RRI ini biar lebih luas lagi. Iya, baik. Nah ini untuk Anda sendiri selaku pelaku UMKM sendiri mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada 4 narasumber kami di studio saat ini, silakan ya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu laporan dari reporter atau kontributor kami Debbie Nirwandi. Rekan Debbie, silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Nopi tadi di studio, dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pendengar, saat ini kami sedang berada di gedung olahraga Habudin atau GOR Habudin Pangkal Pinang, di mana saat ini dilakukan launching gerakan Cicencing dan penyampaian secara simbolis anggaran pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi peserta posyandu tahun 2020. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzan Dirman secara resmi melakukan atau meluncurkan gerakan Cicencing ini atau siap cegah stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam acara ini Gubernur Babal Erzaldi juga didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melati Erzaldi, dan mungkin juga beberapa kepala dinas seperti Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa
hadirin yang hadir maksud kami pada kegiatan ini, di mana adalah seluruh dengan jumlah posyandu di 69 desa di Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga nantinya akan diberikan beberapa trofi piala yang kepada posyandu yang berprestasi tentunya. Jadi kami pastikan bahwa seluruh peserta posyandu ini mengenakan baju pink sesuai bertulisan Vision TV atau siap pikat stunting. Dan pendengar, diketahui bahwa angka 23,4% anak balita mengalami stunting di Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, Pemprov Babel perlu melakukan rencana untuk menangani stunting di Kepulauan Bangka Belitung ini dengan bersama lintas sektoral. Dan juga seperti kita ketahui bahwa dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Dalam menangani stunting ini, dengan pendekatan gizi spesifik, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas yang terkait melaksanakan kegiatan penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi anak balita dan ibu menyusui serta ibu hamil yang berada di desa prioritas sasaran penanganan stunting dalam wilayah kerja pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dana insentif daerah yang dianggarkan khusus dalam melakukan intervensi terhadap penanganan dan pencegahan stunting. Baik, rekan Nopi Tari dari studio, demikian laporan kami dari Gor Abudin, Pangkal Pinang, di mana saat ini kami saksikan juga Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ezandy Rahman memberikan sambutannya kepada peserta, yaitu sebanyak 69 posyandu di Kepulauan Bangka Belitung ini. Bahwa Gubernur Bangka Belitung mengajak bersama-sama untuk menekan atau mengurangi angka stunting di Kepulauan Bangka Belitung ini. Saya kira studio demikian laporan kami dari Gor Sabudin Pangkal Pinang, kembali ke rekan studio. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Iya, baik pendengar, kita kembali ke dialog interaktif KP2KP Sungai Liat. Kita ke WA dulu Pak, ini ada WA lagi satu ya dari Pak Juniardi di Bakam. Selamat pagi Bapak narasumber. Selama pandemi COVID ini Pak, UMKM kami mati suri Pak, bergerak di bidang makanan khas Bangka. Jadi terakhir omset masuk itu Maret hingga April Pak, masih jalan, pemasukan sekitar 1 juta lebih. Tapi setelah itu kurang dari 1 juta. Apakah kami wajib lapor juga? Dan apakah kami juga bisa mendapatkan insentif pajaknya nanti Pak? Ada yang mau jawab? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Juniardi. Pak Juniardi. Pak Juniardi. Jadi seperti yang kita udah sampaikan tadi Pak, Bapak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut gitu. Mungkin yang Bapak harus lakukan yang pertama, mungkin Bapak nanti bisa berkonsultasi ke KP2KP atau ke KPP Pertama Bangka. Jadi kan setiap wajib pajak kan mempunyai akun representatif. Nanti ada yang membantu Bapak, begini loh Pak caranya, seperti bila Bapak mengalami kesulitan ya. Atau kalau memang Bapak belum ada waktu, Bapak juga bisa di melalui online YouTube, bisa tutorialnya untuk mendapatkan fasilitas itu. Yang penting Bapak bisa mendapatkan itu. Caranya tadi Pak, Bapak tinggal melaporkan saja di yang pertama Bapak kunjungin www.pajak.go.id. Nanti Bapak bisa melaporkan di situ realisasinya berapa pajak yang Bapak mintakan insentif. Iya, Bu. Baik. Jadi Pak Juniardi seperti itu ya, Pak ya, dan mungkin ini juga dialami oleh UMKM yang lainnya juga ya, seperti yang dirasakan oleh Pak Juniardi ini. Baik, kita ke Pak Eko lagi. Pak Eko, mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh KP2KP Sungai Liat terkait insentif pajak ini, Pak. Mungkin ada untuk misalnya masyarakat ingin melakukan pelaporan nih, Pak. Pelaporan ini ada batas waktu nggak, Pak? Pelaporan apa dulu? Iya, pelaporan misalnya apa yang akan diajukan oleh mereka untuk mendapatkan insentif pajaknya ini? Kalau untuk pelaporan SPT kemarin sudah ada relaksasi, jadi untuk
SPT tahunan PP orang pribadi kemarin kan paling lambat kan seharusnya Maret, tapi kemarin direlaksasi menjadi akhir April 2020. Untuk wajib pajak badan tidak ada relaksasi. Kemudian kalau untuk pelaporan yang tadi terkait dengan insentif tadi paling lambat itu dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi setiap bulan harus lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian untuk pelaporan lain sih nggak ada. Tapi kalau untuk misalkan masyarakat ingin wajib pajak ingin berkonsultasi, silakan bisa membuat janji terlebih dahulu untuk konsultasi di KPP Pratama Bangka yang ada di Selindung maupun di KP2KP Sungai Liat. Kemudian kami bisa juga melayani konsultasi melalui WhatsApp. Silakan kunjungi akun media sosial kami gitu. Oh, ada juga ya, ada, Pak? Di Instagram. Gitu. Itu kita lengkap sediakan nomor handphone yang bisa dihubungi, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Kita sediakan untuk KPP berapa line, Mas? 5 ya? Ya, sekitar 5 line, Sekitar 5 line WhatsApp. Kemudian untuk KP2KP itu kita sediakan 2 line WhatsApp. Iya, baik. Kalau untuk medsosnya tadi di mana, Pak? Di Instagram itu KP Pajak Sungai Liat. Pajak Sungai Liat ya. Kemudian kalau untuk yang KPP Pratama Bangka di Pajak di KPP Bangka. Nama akunnya KPP Bangka ya? Ya, KPP Bangka. Iya. Bangka untuk KPP Pratama Bangka dan Pajak Sungai Liat untuk KP2KP Sungai Liat. Baik. Nah itu tadi, jadi masyarakat juga bisa ya untuk berkonsultasi secara langsung ya, bisa memanfaatkan media sosial yang ada begitu ya. Jadi di sana mungkin Anda akan mendapatkan informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Nah dari beberapa kebijakan yang kebijakan yang diambil ini saya tertarik ke restitusi PPN yang dipercepat ini selama 9 bulan dihususkan untuk eksportir dan eksportir. Ini maksudnya apa ini? Mungkin siapa ini bisa menjelaskan ini? Karena selama pandemi ini kemungkinan kan untuk ekspornya agak-agak terkendala juga ini. Kalau untuk saya coba jawab ya, nanti yang lain mungkin bisa menambahkan. Yeah. Kalau untuk restitusi itu terkait dengan PKP risiko rendah. Jadi kemudian nilai LB restitusinya sampai dengan 5 miliar itu diberikan pengembalian pendahuluan. Jadi pengembalian pendahuluan ini artinya tanpa diperiksa dulu sehingga lebih cepat gitu. Jadi nanti pemeriksaannya belakangan. Jadi diberikan pengembalian terlebih dahulu, nanti periksanya belakangan. Oh gitu ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk memperlancar arus kas perusahaan. Jadi karena PPN ini kan sifatnya kan sebenarnya kas. Jadi perusahaan yang memiliki lebih bayar ini bisa terbantu arus kasnya dengan pengembalian pendahuluan ini. Itu yang dimaksud dengan dipercepat, mungkin seperti itu. Oh begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, baik Pak Firman, Pak Eka, atau juga Pak Roy? Baik, saya mau menambahkan sebenarnya Mbak. Iya. Untuk jangka waktunya itu sampai dengan Desember ya 2020 dan disampaikan paling lama 31 Januari 2021 untuk pelaporannya. Nah itu pun ada pun yang ketentuan itu ya, misalkan pengembalian pendahuluan itu yaitu pengusaha kena pajak yang tidak menyampaikan permohonan sebagai PKP berisiko rendah, nanti Direktorat Jenderal Pajak tidak menerima keputusan penetapan secara sebagai PKP berisiko rendah. Jadi nanti seperti yang kurang lebih seperti yang Pak Eko bilang, itu nanti dipercepat itu ya tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi kita kasih terlebih dahulu, cuma nanti pemeriksaannya terakhir gitu di belakangan, kurang lebih seperti itu sih. Baik. Jadi nggak ada persyaratan di awal, kan biasanya memang harus kita periksa terlebih dahulu nih. Jadi kan mekanisme pemeriksaan kan ada beberapa tahap nih. Nah itu kita lewati dulu, kita kasih pengembalian pendahuluan terlebih dahulu, baru nanti mungkin diperiksa di belakangan. Baik. Ini ke Pak Juniardi lagi nih. Maaf Pak, ini saya baru 10 menit mendengarkan dialog kita nih Pak ya. Kembali saya mau bertanya nih Pak, terkait mengenai kalau seandainya kita ingin melakukan pelaporan ini, persyaratan atau prosedurnya seperti apa ini Pak? Ya baik Pak Junaidi, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk persyaratan pelaporan ini Pak, yang dimaksud pelaporan di sini Bapak melaporkan berapa yang insentif Bapak manfaatkan. Jadi dalam hal begini,
katakanlah omset Bapak dalam bulan Juni itu 2 juta. Nah, jadi kewajiban PPh final UMKM Bapak adalah 10.000. Nah, 10.000 inilah yang Bapak laporkan untuk ditanggung pemerintah. Bukan berarti Bapak tidak bayar pajak, tapi pajak yang 10.000 tadi pemerintah yang membayarkan, Pak. Nah, 10.000 inilah yang Bapak laporkan ke www.pajak.go.id tadi. Nah, jadi bukan persyaratan apa-apa. Tidak ada syaratnya, Pak. Jadi Bapak cukup melaporkan realisasi berapa yang Bapak manfaatkan insentifnya gitu. Ya. Iya, jadi cuma dilaporkan saja ya Pak ya. Ini setiap bulan ya? Setiap bulan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk masa Juni tanggal 20 Juli. Untuk masa Juli nanti tanggal 20 Agustus gitu. Iya. Jadi tetap sama Pak, kewajiban setiap bulan tetap sama, Bapak tetap membayar pajak, tetapi untuk masa pandemi Covid ini dengan adanya insentif ini, pajak yang kewajiban Bapak tadi dibayar oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Mungkin begitu. Iya, baik. Saya ke Pak Eko lagi. Pak Eko, terkait mengenai insentif pajak yang untuk wajib pajak yang terdampak Covid ini ya Pak ya. Sejauh ini Pak, dengan adanya insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, apakah ada kendala-kendala yang dirasakan Pak selama ini di dalam pemberian insentif pajak ini Pak? Kendalanya sih hanya dari sisi proses aja sebenarnya Mbak. Sebenarnya dari sisi proses ya Pak ya. Jadi mungkin banyak yang wajib pajak yang beranggapan bahwa pemanfaatan ini yang saya bilang tadi ribet gitu. Iya. Sebenarnya ini manfaatnya sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah dianggarkan, kemudian apabila tidak dimanfaatkan itu sayang sekali. Jadi sebenarnya ini fungsinya untuk sebagai apa ya? Istilahnya kalau dalam teori ekonomi itu ada counter cyclical. Counter cyclical itu artinya menambah sisi daya beli masyarakat, terutama harapannya begitu pajaknya ditanggung pemerintah kan ada uang yang seharusnya dipakai untuk bayar pajak ini bisa digunakan untuk keperluan lain gitu. Iya. Baik untuk konsumsi atau untuk mungkin menambah produksi mungkin seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Counter cyclical artinya jangan sampai artinya berlawanan dengan siklus ekonomi. Pada saat siklus ekonomi menurun, nah insentif ini diharapkan bisa membangkitkan daya beli masyarakat sehingga menurunnya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu drastis. Iya Pak, ini kan selama pandemi ini kan kita tidak ada interaksi lah istilahnya dengan wajib pajak ya, paling ya agak sulit lah seperti itu ya. Nah, tingkat kesulitan untuk memberikan edukasi ke masyarakat ini gimana ini? Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan selain media sosial, respon masyarakat kita gimana ini? Ada nggak dari medsos misalnya ada interaktif dengan masyarakat atau mereka merespon dari setiap medsos yang disiapkan untuk berinteraksi dengan mereka ini? Kita ramai sekali Mbak ya. Ramai ya? Kalau untuk pelayanan melalui online, konsultasi online itu melalui media WhatsApp maupun melalui chat di DM atau dan sebagainya. Itu ramai sekali. Kita per hari itu bisa mencapai 30-an orang. Nah, rata-rata dari pelaporan mereka itu tentang apa nih Pak Eko? Banyak sekali Mbak. Ada yang mungkin yang biasanya datang ke kantor, sekarang dengan adanya media tersebut mungkin merasa lebih mudah, jadi lebih enak seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang mengalami kendala terkait dengan apabila ingin dibantu secara tutorial. Nah, mungkin teman-teman di frontliner atau di lapangan menghadapi beberapa kendala yang sifatnya mungkin unik, mungkin bisa cerita nanti teman-teman. Iya, seperti apa nih kendala yang dirasakan ini, terutama buat ininya ya, AR ini, gimana nih? Iya, terima kasih. Jadi emang ya itu tadi kesulitannya kita memang karena tidak tatap muka ya. Jadi kalau ke pengalaman sih emang pertama mungkin wajib pajaknya bisa menghubungi AR, nanti bisa janjian, nanti kan bisa janjian di kantor, nanti kita pandu, atau juga biasanya kalau saya ada wajib pajak yang konsultasi ya via WhatsApp. Pak, saya share bagaimana tutorialnya, kemudian ya udah via WhatsApp chatting gitu. Insya Allah sih bisa Bu. Bisa ya. Bisa. Iya, nggak ada kendala sama sekali ya. Pokoknya di saat mereka ini mereka melaporkan direspon gitu ya. Yang penting ini aja bila ingin memanfaatkan jangan ragu-ragu lah untuk menghubungin siapa AR saya gitu kan. Insya Allah AR di sini siap membantu bapak-bapak sekalian gitu. Baik. Jadi ini ada SMS juga ini, mohon maaf ya. Ini kalau nggak salah namanya Ibu Yuni ya. Ibu Yuni di mana nih? Nggak ada lokasinya Ibu Yuni. Makasih. Pak, jadi kami hanya melaporkan saja. Jadi kami tidak membayarkan ya Pak. Jadi kami wajib melaporkan setiap bulan saja. Itu pertanyaannya Pak. Iya benar.
Benar. Cuma kan masyarakat mungkin agak bingung gimana cara lapornya ya. Jadi Iya. kita kembali ulang lagi. Cara lapornya yang pasti harus mempunyai akun DJP online terlebih dahulu. Oh gitu. Nah, untuk mendapatkan akun itu nanti kan bisa registrasi di www.pajak.id dan itu butuh yang namanya EFIN ya. EFIN itu Electronic Filing Identification Number ya. Jadi EFIN itu digunakan untuk meregistrasi di DJP online. Jadi intinya pertama mungkin buat EFIN dulu nih kalau yang belum pernah. Kalau yang udah pernah tinggal login aja Bu di www.pajak.id. Nanti bisa ke layanan e-reporting. Nanti bisa langsung lapor aja di situ. Selesai. Iya. Paling lambat tanggal 20. Nah itu ya Ibu Yuni ya, cukup dilaporkan saja gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ke narasumber kita kembali. Dan pendengar silakan ya, untuk teleponnya kami buka ke nomor telepon 94301. Kita berbicara mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19. Jadi silakan saja, teleponnya dimanfaatkan, SMS atau WA. Ya ini untuk SMS saja, belum ya, ini belum, terima kasih. Dan kita lanjut lagi ke topik kita, insentif pajak. Nah, untuk insentif pajak untuk wajib pajak ini selama pandemi wabah virus corona ya. Baik Pak, jadi ini apakah dikhususkan hanya untuk UMKM atau ada yang lainnya? Tidak Mbak. Tidak ya? Tidak hanya UMKM. Jadi apa itu? Sebenarnya kalau untuk jenis-jenis wajib pajaknya bisa dilihat di peraturan yang ada itu ada sektor-sektor atau clue yang menjadi sasaran untuk mendapatkan insentif. Tapi pada umumnya untuk pasal 21 itu kan diperuntukkan bagi wajib pajak badan ya. Ya, dan tidak terbatas pada UMKM aja. Contohnya untuk wajib pajak yang beroperasi di kawasan berikat atau kawasan kita itu kawasan apa ya? Kawasan berikat. Semacam itulah yang kawasan semacam ekonomi khusus gitulah. Gitu. Nah, kemudian jadi kalau melihat WP-nya beroperasi di situ, otomatis kan biasanya yang karyawannya tuh banyak gitu. Kayak misalkan di pabrik-pabrik yang ada di kawasan berikat itu kan mereka kan karyawannya banyak. Iya. Nah, itu diberikan insentif PP pasal 21, harapannya dari pajak yang sebenarnya awalnya dipotong dari penghasilan karyawan nanti diberikan ke karyawan dalam bentuk uang tunai gitu. Oh gitu ya. Jadi seperti itu, harapannya seperti itu. Mungkin bisa diperjelas nih Pak Eko, seperti apa nih? Jadi biasanya kalau Mbak Novi di RRI kan dipotong pajak misalkan. Iya. Jadi misalkan seharusnya gaji 3,5 juta, kemudian dipotong pajaknya misalkan 300.000 gitu kan, berarti tiap bulan kan take home pay-nya kan cuman 3.200.000 ya. Iya. Nah, itu dengan pajaknya ditanggung pemerintah, harapannya perusahaan ini memberikan cash tadi 300.000 tadi ke pegawai, jadi ke karyawannya bayarnya bukan 3.200.000 tapi 3,5 juta. 3,5 juta. Betul, jadi 100% nggak ada potongan pajaknya. Nah, tambahan 300.000 itu nanti diharapkan bisa membantu karyawan untuk istilahnya meningkatkan daya belinya tadi. Jadi sedikit terbantu karena fungsinya untuk menggerakkan ekonomi tadi, Mbak. Apakah ini hanya dikhususkan untuk yang karyawannya banyak ini, Pak Eko? Enggak hanya itu. Enggak ya? Jadi, semua. Iya, semua, Mbak. Enggak hanya itu. Jadi kalau saya ambil contoh sebagai ilustrasi lah seperti itu. Ya betul, sebagai ilustrasi itu saya ambilkan contoh seperti itu agar tidak dianggap bahwa ini hanya untuk UMKM aja gitu. Jadi sebenarnya yang terdampak ini sebenarnya kan masyarakat luas, bukan hanya UMKM gitu. Iya. Tapi banyak juga insentif yang diperuntukkan bagi UMKM yang seperti saya sebutkan tadi, yang untuk PPh final itu khusus untuk UMKM. Nah ini sepertinya banyak yang nggak tahu nih. Iya banyak yang nggak tahu ya. Gimana nih Pak Firman, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Saya juga mau sharing sebenarnya Mbak soal di lapangan kan, yang keseringan yang tadi sempat mau menambahkan juga sih, yang terkait soal konsultasi itu memang sekarang untuk media online itu emang udah banyak yang konsultasi via online atau via WhatsApp ya. Sampai saya itu pernah, karena saya juga ngalamin menjadi adminnya ya, jawabin konsultasi itu, saya pernah sampai WP itu untuk saya balas chatnya 1 jam. Karena memang benar-benar permintaannya kan di satu sisi kita memang ada yang permintaan kode billing, ada yang memang konsultasi terkait e-faktur, ada yang memang konsultasi terkait insentif. Jadi
kita membalas chatnya itu dari yang paling atas terlebih dahulu. Dan ya ini dilema mungkin bagi para admin atau mungkin ya kalau itu admin all shop kali Mbak yang chatnya banyak, itu tuh ketika tidak dibalas atau lama, misalkan 5 menit atau 10 menit, itu tuh wajib pajak atau masyarakat itu menelpon. Nah kadang kan di situ saya juga susah nih untuk menjawab yang lainnya, sampai pernah saya bilang tadi 1 jam itu baru sempat saya balas karena memang chatnya banyak. Pernah tuh kalau nggak salah hampir 50-an lebih lah kalau sehari ya itu chatnya, dan permintaannya kan bervariasi. Jadi apalagi ada yang konsultasi ini, oke berarti saya harus menjelaskan ini gitu kan. Konsultasi yang ini saya harus menjelaskan ini, bervariasi sih. Dan kalau ini boleh dicatatnya untuk masyarakat, siapa tahu memang belum tahu nih untuk nomor WhatsApp KP2KP Sungai Liat ya. Itu ada di nomor 0812 1200 0825, satu lagi 0812 1200 0925. Itu via WhatsApp ya, nanti bisa dihubungi via WhatsApp ke situ. Untuk terkait konsultasi via untuk terkait konsultasi apa namanya itu terkait insentif itu bisa ke situ juga. Dan kalau sebenarnya kalau untuk pengajuan insentif itu sendiri itu sangat mudah, dalam arti kita untuk pengajuan itu nggak perlu datang langsung ke KPP terdaftar atau KPP Pratama Bangka. Itu cukup dengan masuk ke login DJP online, di situ ada template-nya masing-masing. Jadi nanti tinggal untuk pengajuan PPh pasal 21 di dalam pemerintah, untuk pengajuan PPh 0,5% yang ditanggung pemerintah, itu nanti udah ada syarat sama template-nya masing-masing, tinggal di-download, diisi, lalu di-upload kembali. Mungkin itu kendala yang terjadi di lapangan ya, karena memang kita new normal ya Mbak ya. Jadi suatu hal aturan yang baru memang ya kita harus terapkan bertahap, dan memang dibilang ribet ya memang seperti itu adanya. Jadi memang sedikit demi sedikit ya kita tetap memberikan sosialisasi. Dan kalaupun memang tadi memang ada kendala, silakan konsultasi ke kita. Cuma ya tadi itu bersabar gitu. Baik, sebenarnya masyarakat kita ini orangnya nggak mau ribet kali ya. Jadi yang simpel. Jadi sebenarnya kalau mau simpel silakan hubungi ke WA aja gitu ya. Kadang-kadang kalau pakai email atau pakai apa kan agak sulit gitu ya. Jadi kalau WA tadi nomornya udah disebutkan, jadi silakan Anda bisa berkonsultasi di situ ya. Sejauh ini selama pandemi Covid ini yang sering kali dikonsultasikan oleh wajib pajak kita itu apa ini Bung Firman? Kalau sekarang sih lebih ke kemarin sih karena terdapat ini ya, kalau terkait apa perubahan NPWP bendahara. Jadi banyak ya konsultasi terkait perubahan NPWP bendahara. Cuma makin di sini ya masih permintaan pada billing. Terus yang baru-baru ini sih terkait yang banyak sih pembuatan NPWP online. Dikarenakan kan sekarang kita tidak menerima layanan tatap muka nih, tidak menerima dokumen yang biasa kita terima. Itu kan sekarang sudah beralih ke online. Jadi lebih ke konsultasi yang via online. Yang biasa wajib pajak juga memang datang ke kita terjadi masalah untuk penerbitan surat-surat, mau nggak mau mereka lebih chat ke WhatsApp tadi itu. Makanya kalau dari WhatsApp ya mungkin lebih kita ngebimbing ya, nanti kalau misalnya tidak bisa boleh di screenshotkan Bapak Ibu untuk ininya kendalanya di mana, nanti kita pandu seperti itu. Cuma ya saya harapkan mohon bersabar gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau sudah dilaksanakan itu nggak ribet lagi gitu ya. Baik, jadi dipermudah sekali ya. Baik. Nah, berkaitan dengan insentif pajak ini, dari respon dari masyarakat kita selama interaksi seperti apa ini? Responnya positif, itu bagi yang memang udah mengetahui. Bagi yang sudah mengetahui. Ya, itu positif. Makanya tadi banyak yang menanyakan bagaimana caranya, prosedurnya seperti apa. Itu kan karena memang beberapa masyarakat masih belum ada yang mengetahui kan. Karena kan kita juga terbatas dari sosialisasinya. Kita nggak bisa langsung via door to door yang datang ke, biasanya kan kalau kita kan door to door kan oke, kita ngumpulin nih para UMKM di kecamatan, misalnya kecamatan Belinyu, kita kumpulin jadi satu, kita kasih tahu ini loh ada insentif. Nah sedangkan sekarang kan kita terbatas nih, karena kita nggak boleh kumpul-kumpul atau ramai-ramai. Ya terbatas ya terkait kendala itu sih. Cuma kalau untuk di kantor sendiri, alhamdulillah udah ada beberapa wajib pajak yang memanfaatkan. Jadi memang datang nanya seperti ini syaratnya, nanti kita pandu. Silakan kalau ada kendala di kemudian hari hubungi WhatsApp aja, kita selalu balas kok di WhatsApp itu. Iya, baik. Baik, Pak Eko, dengan adanya insentif pajak ini sebenarnya apa Pak yang diharapkan, kemudian mungkin ada target nih dari KP2KP Sungai Liat sendiri nih dengan adanya kebijakan yang diambil terkait insentif pajak ini? Targetnya mungkin yang tadi saya sebutkan Mbak, jadi
untuk anggarannya sebenarnya kan sudah disiapkan pemerintah gitu Iya. ya, yang 120,61 triliun tadi. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Jadi harapannya mungkin masyarakat yang sebelumnya wajib pajak UMKM yang sebelumnya mungkin belum belum Mereka belum mengetahui mungkin Pak Eko. kalau mengetahui asalkan yang biasanya datang ke kantor sih mungkin sudah Iya. mendengarkan dari teman-teman ya. Mungkin untuk yang belum memanfaatkan, belum tahu, silakan jangan ragu-ragu untuk kontak baik di nomor WhatsApp kami maupun nomor WhatsApp KPP Pratama Bangka. Mungkin nanti bisa Iya. diinformasikan sama Mas Eka dan Mas Roy. Kemudian harapan lainnya bagi wajib pajak yang sebelumnya belum melaporkan dengan sebenarnya, mungkin biasanya ngelaporin omsetnya mungkin 10 juta dilaporin cuma 5 juta gitu ya. Ada seperti itu ya? Iya. Ada ya? lah. Oh gitu ya. Oh. Harapannya mumpung dibayarin sama pemerintah, silahkan jujur aja dilaporkan apa adanya gitu. Biarpun mungkin kita paham juga bahwa selama kondisi pandemi COVID ini kebanyakan omset dari masyarakat kan menurun. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sektor lain yang justru naik juga, misalkan mereka yang jualan yang keperluan ya, betul, yang APD sehari-hari, misalnya, APD bisa masker juga, atau apa alat gitu. kesehatan seperti itu bisa juga. Mungkin bisa Mas Eka Ditambahkan dan Mas ya? Roy tambahkan. Iya. Silakan. Mungkin menambahkan mungkin dari sebagian besar pendengar ada yang udah memanfaatkan insentif juga, yang udah pernah mendaftar meminta surat keterangan di DJP online. Ini ada beberapa yang menurut data kita di KPP Bangka, ada pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final PP 23, tapi dia tidak melaporkan realisasi. Nah, bagi wajib pajak yang tidak melaporkan realisasi, ini berarti dia tidak memanfaatkan insentif. Maksudnya seperti apa nih? Jadi begini, untuk yang PMK 44 pada awalnya sebelum PMK 86 itu kan setiap wajib pajak yang mau memanfaatkan insentif harus mendaftarkan surat keterangan di DJP online. Nah, dengan adanya PMK 86 ini kan tinggal lapor aja. Iya. Nah, sedangkan yang lama-lama itu Bu, yang udah mendaftar, tetapi ada sebagian yang tidak melapor, tidak melaporkan realisasi pemanfaatan insentifnya. Jadi sama aja dia nggak menggunakan insentif gitu. Oh, sama saja. Jadi di sini kita tekankan pentingnya melaporkan realisasi insentif gitu. Bagi yang belum memanfaatkan, kalau sekarang kan gampang, tinggal melapor saja. Atau karena ketidaktahuan ini. Nah, Eka. bisa jadi tidak tahu atau merasa saya kan sudah mendaftar, udah selesai. Iya. Nah, padahal setelah mendaftar ya wajib pajak wajib melaporkan setiap bulannya gitu. Gitu ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga itu. Nah, untuk wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif untuk melaporkan realisasinya. Ini yang realisasinya ini yang justru yang malah Iya, enggak ya. yang dari- laporan setiap bulannya ini yang perlu malah. Iya, baik. Pak Eko, kita sudah berada di penghujung acara nih Pak. Mungkin apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat di wilayah Bangka Belitung Pak terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona ini Pak? Baik, sebagai konklusi mungkin yang pertama saya ingin tekankan lagi bahwa COVID ini nyata, korbannya juga banyak. Iya. Jadi jangan lupa jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian ingatkan juga anggota keluarga. Itu yang nggak bosan-bosan saya ingatkan ke semua orang. Meskipun saya kerjanya nggak di Satgas COVID-19 gitu ya, tapi itu menjadi kewajiban kita semua bahwa kita harus menjaga kesehatan seluruh warga, baik diri kita sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian terkait dengan insentif tadi seperti disampaikan bahwa pemerintah sudah menganggarkan sekian banyak dana untuk membantu dunia usaha, membantu wajib pajak UMKM, membantu semua wajib pajak yang terdampak COVID-19. Jadi silakan dimanfaatkan dan jangan lupa lapor karena kalau tidak lapor seperti tadi disampaikan sama saja tidak memanfaatkan. Artinya
ada kemungkinan nanti setelah pandemi selesai bisa jadi ditagih gitu ya Mas. Bisa jadi seperti itu karena tidak lapor, jadi tidak memanfaatkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi silahkan untuk informasi apabila kurang jelas silahkan menghubungi line WhatsApp kami atau datang langsung ke kantor dengan perjanjian terlebih dahulu. Jangan lupa kalau datang ke kantor juga pakai masker. Kemudian silakan manfaatkan dan jangan lupa kewajibannya untuk melaporkan setiap bulannya. Baik. Kemudian dari Pak Firman, Pak, mungkin ingin disampaikan pada wajib pajak kita, Pak. Ya, untuk para wajib pajak mungkin juga menambahkan ya, tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terkait insentif pajak ini, monggo mari kita manfaatkan insentif yang diberikan pemerintah. Tidak ada ruginya sama sekali, dan apabila memang membutuhkan bantuan terkait penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi KP2KP Sungai Liat atau KPP Pratama Bangka. Ya, baik. Kemudian dari Pak Eka, Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya selaku AR, saya ingin menghimbau kepada masyarakat apabila ada kesulitan bisa langsung meminta bantuan AR-nya. Jangan ragu-ragu, tanya aja AR-nya siapa, insya Allah kita akan bantu. Sedikit menambahkan untuk yang di KPP Pratama Bangka ya, untuk layanan WhatsApp-nya di nomor 0857 6714 7051. Ya, bisa diulang Pak sekali lagi. Di 0857 6714 7051. Jadi itu layanan untuk membuat janji dulu ya kalau mau ke kantor. Baik. Kemudian dari Pak Roy? Saya rasa cukup, Cukup ya? Baik, jadi sudah mewakili semuanya. Jadi kalau memang masyarakat kita merasa kesulitan ya untuk berkomunikasi, tadi nomornya beberapa sudah disebutkan ya. Salah satunya 0812 1200 0825 dan 0812 1200 0925 ya. Jadi silakan berkonsultasi di sana. Baik, terima kasih untuk narasumber kami. Jadi sepertinya memang harus disosialisasikan terus ya Pak ya terkait insentif pajak ini ya. Betul. Kepada masyarakat, dan salah satu upaya yang dilakukan juga bisa melalui media sosial ya Pak ya, yang bisa dipergunakan oleh masyarakat, dan juga WA atau juga nomor telepon yang tertera ya. Betul. Gitu ya di laman websitenya begitu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kata Gubernur